Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya, Rizky Nanda. Saya Tania Nurmanisa. Dan saya Irfan Kurniawan. Di sini kami dari kelompok 11 akan membahas bagaimana sih kondisi perekonomian Kota Jakarta dengan adanya dampak COVID-19. Adapun pemaparan videonya sebagai berikut. Data BPS DKI Jakarta menunjukkan bahwa realisasi PDRB pada kuartal 2 yaitu mencapai minus 8,22%. Nilai tersebut terbilang merosot tajam dibanding dengan Januari hingga Maret dengan realisasi sebesar 5,6%. Kebijakan PSBB yang diberlakukan di Jakarta bertujuan untuk menahan laju penyebaran COVID-19, namun kemudian menghentikan seluruh kegiatan masyarakat dan berimbas pada kemerosotan kegiatan perekonomian. Dampak ekonomi pertama yaitu terjadinya kontraksi di berbagai sektor, ada sektor pariwisata, sektor industri pengolahan dan konstruksi, dan sektor perdagangan, di mana hal tersebut menurunkan permintaan dan daya beli konsumen. Menurut BPS, pengeluaran konsumen rumah tangga terkontraksi cukup besar yaitu minus 5,23%. Dampak kedua yaitu penurunan investasi. Nah, BPS ini mengindikasi melemahnya permintaan agregat secara total akan menginspirasi pelaku usaha untuk menunda investasi mereka. Hal ini menyebabkan PMTB mengalami kontraksi sebesar minus 10,36%. Dampak ketiga adalah pengangguran meningkat, di mana menurut data BPS per Agustus 2020 terjadi peningkatan pengangguran sebesar 10,95% atau 572.780 orang, di mana sebanyak 1.673.028 pekerja mengalami pengurangan jam kerja akibat COVID-19 ini. Selanjutnya, ada strategi pemerintah DKI Jakarta dalam menangani COVID-19. Yang pertama, pemerintah DKI Jakarta telah menyalurkan bantuan tunai kepada 2,4 juta KK yang dalam pelaksanaannya melibatkan BUMD. Pelaku UMKM di DKI Jakarta mencapai 93,46%. Dikarenakan adanya COVID-19, UMKM di DKI Jakarta mengalami penurunan omset sebesar 50%, bahkan ada yang sampai gulung tikar. Maka dari itu, Pemda DKI Jakarta melakukan penyelamatan dan penguatan UMKM melalui program Jakpreneur dan program pinjaman dari pemerintah pusat sebesar 500 miliar dengan bunga ringan. Yang terakhir, pengembangan ekonomi inovatif perkotaan pasca COVID-19. Selanjutnya, apa sih tujuan dari strategi tersebut? Pemerintahan Kota Jakarta dalam mengambil kebijakan pasti memiliki sebuah tujuan. Adapun tujuan yang pertama adalah menggerakkan roda perekonomian Kota Jakarta di masa pandemi. Yang kedua, seiring dengan adanya kebijakan bantuan tunai 2,4 juta, maka hal ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jakarta pada semester 4. Dan yang terakhir adalah membantu memberikan stimulus dana kepada UMKM di Kota Jakarta. Sekian pemaparan video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua.